Pengkhianat. Ini anak kecil loh yang lo ajarin. Ini itu juga kayak merasa nggak nyambung aja. Gue senengnya mau belajar orangnya. Ya, kita memberi suatu pembelajaran yang udah salah pas di SD Ke bawah. ke bawah terus. Bapak Abdul Rofi. Siap. Apa kabar? Salaman dulu. Oh, salaman gini nih. Ini kan masa pandemi begini. Oh, siap. Jadi gini, Bor. Gue tuh merasa di masa pandemi ini salamannya begini tuh lu kayak merasa lebih gaul gitu loh. Ngerti nggak? Kayak gaya gue tangan digenggam gitu. Kayak lebih swag deh. Kayak lebih swag gitu. Iya. Gitu. Nah, panggilan lu apa nih, Bor? Kan Abdul Rofi. Iya. Panggilan apa nih? Abdul apa Rofi nih? Bebas aja, mau panggil Abdul boleh, mau panggil Rofi boleh. Tapi ya anak-anak yang udah lama kenal dipanggil Rofi, jarang yang panggil Abdul. Karena emang enak kalau dipanggil Rofi sih. Tapi kayaknya lebih ke cewek-cewekan ya. So kalau Rofi itu kayak menyesuaikan tuh dengan tampang lu yang keren tuh, Bor. Asik. Itu mau terbang. Iya. Oke, Bapak Abdul Rofi, Iya. Bapak guru dengan Iya, betul. profesi ente guru ya. Guru. Keluarga sehat, Bor. Alhamdulillah sehat. Sanum anak, Sanum Anak alhamdulillah sehat. Udah umur 1 tahun, Bor. udah setahun. Udah 1 tahun. Gak kerasa, Bor ya, pas Iya. baru kemarin gitu. Nah, itu cepet. Makanya ente buru-buru dah. Ini nyindir apa gimana nih? Ya motivasi. Ya, motivasi. Saya kan tahu ceritanya, Bor. Gue sambil ngerokok nggak apa-apa kan, Pak Guru? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, oke. Itu gue liat, Bor, si Sanum dari postingan lu makin cantik aja, Bor. Iya, kayak emaknya. Ya, kayak mana ya? Iya. Bapaknya ganteng, ibunya cantik, anaknya cakep. Ya, itu. Nah itu, Bor, ntar Sanum, Bor, kalau udah gede, lu dik, Bor, jangan jadi traitor. Lu tau traitor nggak? Oh, nggak tahu tuh apa tuh. Pengkhianat. Paham kan maksud gua? Paham kan maksud gua? Ini kok agak menjurus-jurus kemana gitu. Dikit satir. Iya, dikit. siap tuh. Nah ini, Bor, jadi kan lu profesinya guru nih. Iya. Jadi ada yang menarik nih untuk gue bahas nih. Jadi yang gue tahu, pas lu saat sekolah itu dulu pas SMA ya, strata SMA, lu itu STM, bener ya? Iya, SMK. SMK apa STM? Kalau itu udah SMK. SMK? Udah bukan STM, SMK. Pada saat itu ya? Iya. Jurusan apa, Bor, pas itu SMK? Kalau teknik apa? Otomotif? Iya, otomotif kendaraan ringan. Otomotif TKR, lagi. TKR. Tuh, di bidang otomotif lagi. Nah, Nah, setelah lu lulus di sekolah strata SMA, lu kuliah di bidang keguruan. ya PGSD. PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Sekolah Dasar. Dasar. Ya, itu menjadi sesuatu hal yang unik buat gua. Dan biasanya yang kuliah di PGSD itu adalah yang laki-laki ya, yang mayoritas. Itu atas dasar paksaan dari Orang tua. Keluarga lah ya. Keluarga lah. Kayak contohnya seperti gua lah, atas dasar permintaan orang tua. Setelah lulus, lu terus menekuni di bidang keguruan pendidikan. Nah itu tanda tanya, Bor, tanda tanya sekaligus salut. Lu pas SMA itu jurusan otomotif, kuliah keguruan, dan bahkan lu Menekuni ya. menekuni di bidang pendidikan. Bahkan ini bukan ngajar di anak SMA atau SMP lo ya, ini anak kecil lo yang lo ajarin. Nah, motivasi lu tuh apa? Bisa Aduh. gimana gue jelasin ini? Bingung tuh. Nah, Sungguh sangat janggal. panjang ceritanya. Nah, coba ceritain, kasih tahu. Kurang lebih diceritain lah, kurang Ya, lebih dikit. intinya begini, waktu di SMP Nah, itu bingung udah di kelas 3 tuh mau lebih ke SMA atau mau masuk SMK. oh ini jalan ceritanya nih pas Dari SMP, iya, Oke, dari oke. SMP. Ya. Dari SMP itu bingung lah menentukan pilihan mau masuk SMA atau ke SMK. Ya. Dulu belum berpikir untuk kuliah, Hmm. belum berpikir untuk kuliah. Tapi pas SMP itu lu pikirannya pengen kerja aja gitu. Nah, betul. Nah, Jadi iya. mindsetnya kerja. Nah, untuk kerja itu kan rata-rata yang lebih diminati gitu ya. Jurusannya adalah SMK. Ya karena SMK ya langsung kerja gitu, Iya. siap kerja. Iya. Terus Terus mindset
Ya udah akhirnya karena nggak berpikir untuk kuliah, buat kerja aja, ikutan sama temen lah. Iya. Masuk ke SMK, daftar ke SMK Negeri 1. Lu masuk SMK itu atas dasar ikutan temen? Iya. Berarti bukan dari pilihan lu ini? Belum, bukan. Berarti atas ikut-ikutan ya? Iya. Oke. Karena yang tahu itu kan pada saat itu kerja itu lulusannya SMK. SMK, ya, siap kerja lah ini. Nah, Terus? Nah ya pas itu ikut temen, nggak dapet di negeri. Daftarnya mesin tapi diterimanya otomotif, jurusan yang TKJ. Oh TKJ. Nggak diambil, akhirnya ke SMK dekat rumah, swasta sekarang ya. Iya. Oke, terus? Nah sebetulnya di SMK salahnya mungkin pada saat di SMK sebetulnya jiwanya bukan ke SMK walaupun memilih sekolahnya di SMK gitu. Sebetulnya harusnya gue di SMA bukan di SMK. Lu pada saat itu lu mempunyai kegelisahan dong? Iya, nggak nyaman. Jiwa lu gitu nggak tenang ya? Jalanin sekolah, dia tahu sendiri pergaulan di SMK, terus anak-anak SMK gimana sih? Ya, kita nggak bisa pungkiri Bor. STM atau SMK itu ya kenakalan-kenakalnya seperti apa sih ya? Iya. Perlu kita jelasin, mungkin para penonton juga tahu gitu seperti apa ya kan? Iya, yang satu kelas 40 orang isinya laki-laki. Iya. Dan yang serius benar-benar belajar ya bisa begini paling ya 10 orang dari satu kelas itu. Ya sisanya ya nakal-nakal semua. Barbar dah gitu, masa gaulnya barbar. Barbar ya. Ya. Sekarang dibilangnya barbar. Nah begitu di SMK lulus 2011 nyari kerja lah. Nyari kerja. Oh lulus 2011 Bor? 2011. Oh berarti lu 2008. kelahiran 93 ya? Iya, lahiran tahun 93. Tapi kita seangkatan Mas Guli ya? Iya. Masuk 2008, keluar 2011. Sempet nganggur dulu tuh. Selama ya masih baru lulus kan, setelah langsung dapat kerja. Nyari-nyari nganggur dulu beberapa bulan. Nganggur sebari nyari kerjaan. Nyari kerjaan, iya. Karena belum dapet. Nah, akhirnya dapet lah kerja di salah satu perusahaan. Sebutannya apa Pak? Oh ya, di Indomarko. Indomarko. Iya, Indomarko. Iya. Batam. Kalau lu nggak punya kesalahan sebut aja nggak apa-apa. Aman. Aman kan? Iya udah. Di situ dapet, tapi bagian gudang bukan bagian toko. Indomarko itu kan pramuniaga gitu kan? Iya, Lu di gudangnya? Di gudangnya. Iya, oke. Nah, terus? Nah, pas dapet di situ dikontrak lah selama 6 bulan dulu kalau nggak salah tuh. 6 bulan. Kontrak awal 6 bulan? Iya lupa, pokoknya 6 bulan atau 1 tahun gitu. Kontrak antara dua itu ya. Di kontrak itu kaget, namanya belum punya pengalaman kerja, bagaimana mencari uang. Itu di situ terbentuk. Masih muda labil, bingung kan? Nah tapi di lingkungan itu akhirnya gue jadi berpikir ke depan gitu, secara proses pendewasaannya dari situ. Proses pendewasaannya dari situ, ternyata nyari uang itu seperti ini gitu, begitu sulitnya sampai ya kasarnya kita dimarah-marahin orang. Ya untuk ya kita dapat gaji kan 1 bulan ya kita kerja di situ ya kita ikutin aturan. Iya, udah ada SOP-nya lah. Nah, ada SOP-nya. Kalau di lingkungan kerja kan itu usianya juga beragam, sedangkan yang lulusan baru-baru kan masih pada muda, masih belum memahami dunia kerja itu seperti apa. Bahkan terkadang di dunia kerja itu leader kita malah lebih muda daripada kita. Nah, ada juga yang seperti itu. Iya kan. Ada suara. Nah, kalau kita salah kadang ya biasa kasar gitu ngomelinya. Tergantung kepemimpinannya. Nah, iya tergantung satu kepemimpinan gue sama karakter orang tersebut. Kalau memang orang yang lembut sih mungkin nggak kasar, tapi kalau emang orang yang tegas atau ya namanya di lapangan kan. Berarti ini pada saat itu leader lu itu profesional, pinter menempatkan karakternya dia. Di mana gua harus memimpin dia, gua harus seperti ini. Di mana gua ketika bersosial ya seperti ini gitu kan. Nah, pas sudah dapat kerja itu, jalanin lah di hari pertama, hari kedua, yang namanya kerja di gudang ternyata berat. Iya, sama seperti kuli-kuli di pasar lah. Kerja kasar. Nah, iya. Kerja kasar seperti itu, kita bawa barang, gotong-gotong barang. Kalau ada kesalahan
Diomelin. jawab, ya seperti itulah. Itu umum ya, mungkin Iya. pekerjaan juga sama. Ya, intinya gini Bor, pekerjaan semua nggak ada yang enak. Iya. Tidur aja lu lama pasti pegel kan, capek. Nah itu, nah dari situlah akhirnya gue berpikir untuk ke depan pasti akan lebih sulit lagi menghadapi tantangan ini. Iya. Kalau cuma sebatas sampai di situ aja, nanti ke depan gimana gitu? Iya, lu berarti lu pengen langsung progres ya? Iya. Nah. Ini satu, pada saat zaman itu kan yang namanya karyawan tetap itu sulit. Sistemnya sekarang itu kan kontrak. Ya. Kontrak itu nggak tentu, kadang paling lama kita 1 tahun di kontrak, paling cepat kan per 3 bulan. Iya. Baru masuk 3 bulan kontrak, itu kan juga tergantung perusahaannya. Iya. Nah, gue berpikir ke depan begini, kalau kerja seperti ini dengan gaji sekian, masa yang akan datang mungkin tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan. Iya, apalagi ketika sudah berkeluarga. Nah, itu yang lebih Iya, Bang. jadi pikiran gitu. Ketika udah berkeluarga kan kebutuhan juga pasti meningkat, apalagi zaman semakin maju, semakin canggih. Nah, lahan pekerjaan juga semakin sulit juga. Iya. Gitu. Makin banyak nih apa namanya saingannya gitu. Nah, kalau kita nggak punya keahlian khusus atau keahlian lebih, ya kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak bisa survive. Gitu. Iya, stuck di situ aja jadinya. Berarti pada saat itu Bor, lu udah mulai visioner dong. Iya. Satu dong ya. Karena ini ya Bor ya, karena Ya keadaan faktor juga, lingkungan, iya, faktor lingkungan. Iya. faktor lingkungan dan Iya, faktor iya. keadaan juga. Bener. Karena di situ lingkungannya beragam. Iya. Bahkan teman-teman mainnya nggak ada yang seumuran, udah tua-tua Iya. semua. Sehingga membuat lu jadi lebih berpikir maju ya. Nah, di situ banyak yang nasehatin, banyak nasihat-nasihatin masalah ya kehidupan, Iya, masalah Pak. pekerjaan, kayak gitu. Jadi dari situ juga membangun karakter gue juga, Iya. gitu, proses pendewasaan gue di situ. Nah, terus Bor? Nah, pada saat itu ngomonglah ke orang tua pengen kuliah. Nah, di situ baru kepikirannya. Lu minta izin ke orang tua itu, lu masih kerja atau udah selesai bekerja? Masih kerja. Masih kerja. Masih Oke. kerja. Nah, lanjut. Masih kerja, pengen kuliah. Ya orang tua, yang namanya orang tua sama anak yang pengen maju pasti Disupport. didukung gitu. Masalah biaya ya nomor sekian, yang penting niatnya dulu. Iya. Kalau misalkan memang niatnya udah baik, insya Allah. Ya, ada aja rezekinya. Nah, Iya. itu. Nah, dari situ berpikir untuk kuliah, ngomong ke orang tua, tapi bingung. Bingungnya? Kan nggak punya Modal. Ya. bukan masalah modal, Apa? bingungnya ini. Lu mau kuliah berarti masih bingung mau jurusan apa gitu. Iya, gue juga nggak tahu mau Iya, jurusan iya. apa tuh. Iya. Nah, sharing lah sama kawan lah gitu, sharing dari hobi dulu atau dari minat kita dulu gitu, lebih cenderungnya kemana, nah nanti mungkin bisa diarahkan ke situ, Iya. disaranin seperti itu. Nah, Biar kita juga ngejalaninnya ikhlas, Bor. nah pada saat ditanya seperti itu, gue senengnya mau belajar orangnya, Iya. gitu, mau belajar lah. Oke. Lebih disaraninnya untuk keguruan. Sama temen lu tuh? Iya. Lu seneng mikir gitu. Jadi lu ngasih clue nih Iya. dari apa namanya Apa suka yang lu, ya. temen lu nembak, jadi guru Iya, aja. iya. Oke. Nah, pas dipikir-pikir ya banyak plusnya lah gitu. Iya. Ke guru walaupun honor kan tapi panjang gitu. Iya. Jenjang karirnya juga ada. Terus Jangka panjang. Jangka panjang. Walaupun mungkin masih status honor gitu. Beda dengan orang kerja. Orang kerja 1 bulan bisa dapat gaji pokok lah ya. Iya. Tapi kan nggak tahu ke depannya bisa diperpanjang lagi Iya. atau enggak. Dan itu nanti lama-kelamaan akan habis di umur. Bener. Sedangkan lulusan baru tuh setiap tahun banyak penerimaan di perusahaan juga sedikit, Iya. ya kan, kesempatannya lulusan baru. Nah pasti perusahaan itu ngambilnya tuh yang baru-baru. Fresh graduate. Iya, apa? Fresh graduate. Fresh graduate. Iya. Nah, terus Bor, langsung daftar tuh.
Jangan nanya-nanya dulu. Nanya-nanya dulu. Iya. Berarti konsultasi dulu. Iya, mau kuliah Iya, di iya. mana yang murah, Iya. kayak gitu. Nggak ngerti kalau ada apa masuk ke perguruan tinggi negeri itu SMPTN kan? Pada saat kita itu SNMPTN, Bor. Nah ya, Kalau nggak sekarang nggak tahu deh, Bor. nah Kurang ngikutin perkembangan ya, Bor. gua nggak ngerti juga kalau mau Iya. ada Iya. program kayak gitu tuh. Kan ada SNMPTN, jalur mandiri. Ya, itu kalau buat ke negeri kan? Iya, Nah, gitu dah. gua nggak paham dong Iya. pada saat itu. Intinya gua kuliah aja. Iya. Udah kuliah, bilang ke orang tua mau jurusan keguruan. Iya. Orang tua ya setuju lah, anaknya dari dulu kan. Iya. Sangat mendukung banget lah, apresiasi banget gitu. Ya udah, ya tanya-nanya teman, ternyata ada teman yang kuliah di keguruan Di mana tuh kuliahnya? di Bekasi, Di Unisma juga. di Unisma. Iya, iya. Terus. Akhirnya minta di apa daftarin nama dia di Unisma, ambil jurusan PGSD. Nah, pertanyaan gua, kenapa harus guru SD? Kenapa enggak SMA, SMP gitu loh? Masalahnya gini, Bor. Karena kita jurusan guru ya. Setelah kalau gue pribadi ya, setelah belajar di jurusan tersebut, gue merasa kalau menjadi guru SD itu sangat berat. Kenapa? Karena disitulah pas ngajar SD itu penanaman moralnya di situ, fondasinya di situ. Kalau pas kita memberi suatu pembelajaran yang udah salah pas di SD, Ke bawah. ke bawah terus. Nah itu Fondasinya di situ, fondasinya. betul, memang guru SD itu paling berat. Iya, vital lah. Karena dari apa namanya dari bawah ya, Iya. dari usia masa perkembangan. Peribahasanya kertas putih aja ya kan, Nah, kertas iya. putih polos. Tergantung kita nih mau ngisinya Nah, seperti apa. gitu. Nah, Cuma waktu itu kenapa PGSD kayaknya lebih cenderung karena senang ke anak-anak aja sih. Oh, berarti ada kesenangan lagi nih Iya, terhadap anak-anak. nah, Oke. iya. Jadi ya udah kayaknya ke guru SD aja. Kan kalau SMP atau ke SMA kayaknya lebih berat gitu kan. Hmm, Mungkin lebih nyamannya udah ke anak-anak SD gitu ya. aja. Ya. Itu juga pada kaget waktu pas daftar tuh sempat jadi perbincangan juga. Nah, waktu pertama kali masuk ada salah satu dosen. Nah, gue itu inget, Bor. Inget Ah, gua. inget lo ya? Iya. Iya. Nggak usah disebutin dosennya, nggak Iya. usah. Itu inget lah, kan gue sudah cerita. Itu jadi pengalaman juga. Kagetnya ya itu tadi karena jurusannya dari SMK. SMK kok jadi PGSD ya. itu. Disangkanya main-main atau salah jurusan gitu. Iya. Harusnya kan kalau mau linear dari SMK teknik apa otomotif ya Sejalur gitu kan. sejalur, nah kuliahnya jurusannya mesin. Pasti, Bor, kalau orang nggak tahu mah asumsinya udah seperti itu. Ya orang main-main, paksa orang tua nih. Gitu kan. Ya, tapi kan kembali lagi ke kita yang menjalani. Iya, gitu. cuma orang cuma bisa berasumsi kan. Nah, kalau menurut gue sih mungkin pada saat itu gue salahnya di SMK-nya aja sih. Iya. Harusnya mungkin gue di SMA. Iya. Gitu aja. Dan bahkan, Bor, lu lulusnya itu tepat waktu. Gue nggak enak jadinya. Alhamdulillah pas Lulus pada tepat waktunya. waktu. Kan gue tahu karakter seperti apa, terus ditambah background lu itu ya SMK gitu kan. Anjir, Ropi lulus duluan daripada gua gitu. Padahal gue tau orang nggak sebut-sebutin lah karakternya seperti apa ya. Sialan deh. Ya kalau kita memang punya niat ya pasti bisa lah. Iya. Kalau bicara lulus tepat waktu atau lulusnya belakangan kan kembali lagi kita mau ngerjain atau Iya. enggak. Kalau kitanya rajin, tekun, insya Allah cepat. Iya. Dan lulus tepat waktu itu nggak menjamin kesuksesan, bener nggak? Betul juga, betul. Iya kan?